Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di tengah kota yang selalu sibuk, terdapat sebuah minimarket tua yang terletak di sudut jalan yang jarang dilalui orang. Namanya Sumber Rejeki. Jika dilihat sekilas, tempat itu terlihat biasa saja. Sebuah toko kecil dengan rak penuh barang kebutuhan sehari-hari. Namun, bagi mereka yang tinggal di sekitar sana, minimarket ini lebih dari sekadar tempat berbelanja. Sejak pertama kali dibuka puluhan tahun lalu, Sumber Rejeki sudah memiliki reputasi buruk. Banyak yang mengatakan bahwa toko itu dihuni oleh sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa orang yang bekerja di sana pernah menghilang tanpa jejak, dan yang lainnya hanya bertahan beberapa hari sebelum memilih pergi dengan alasan yang tak pernah jelas. Beberapa pelanggan pun sering mengeluhkan hal-hal aneh yang mereka alami di dalam toko, seperti suara langkah kaki yang terdengar padahal toko itu kosong, atau barang-barang yang pindah tempat sendiri. Namun, ada satu hal yang membuat minimarket ini semakin terkenal. Di malam hari, selalu ada seorang pria tua berjubah hitam yang berdiri di sudut toko. Wajahnya tak pernah terlihat jelas. Hanya bayangan gelap yang mengamati setiap orang yang datang. Pria itu tak pernah berbicara, hanya berdiri diam, seakan menunggu sesuatu. Pada awalnya, orang-orang berpikir bahwa dia hanyalah seorang penjaga, atau mungkin seorang pemilik yang sudah lanjut usia. Namun, lama-kelamaan, mereka mulai merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arif yang baru saja pindah ke kota itu memutuskan untuk membeli beberapa barang di minimarket tersebut. Ia mendengar cerita-cerita seram tentang Sumber Rejeki, tetapi ia tidak terlalu percaya dengan hal-hal gaib. Dia hanya ingin membeli makanan ringan untuk menemaninya di malam yang sepi. Ketika Arif memasuki minimarket, udara di dalamnya terasa dingin meski malam itu cukup hangat. Langkah kaki Arif terdengar jelas di dalam toko yang sepi. Hanya ada suara desiran angin dari ventilasi kecil yang terletak di sudut ruangan. Arif mengabaikan rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul dan melanjutkan mencari barang-barang yang dibutuhkannya. Sesekali, matanya tertuju pada rak-rak yang tampaknya penuh dengan barang-barang usang, yang tampak tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Namun, saat ia berbalik untuk mengambil sebotol air mineral, Arif melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti sejenak. Di ujung rak, pria tua berjubah hitam itu berdiri, menghadap ke arah Arif. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya bayangan gelap yang membuatnya tampak seperti bagian dari kegelapan itu sendiri. Arif merasa tak nyaman dan segera bergegas menuju kasir. Begitu ia mendekati meja kasir, matanya tertuju pada wanita yang duduk di sana. Wanita itu tampak biasa, dengan rambut panjang yang terurai, mengenakan pakaian yang sudah kusam. Namun, ketika Arif menatap matanya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Mata wanita itu kosong, seperti mata orang yang sudah tidak hidup. "Apakah Anda membutuhkan bantuan?" Suara wanita itu keluar dengan lembut, tetapi nada suaranya terdengar sangat mekanis, seperti tidak berasal dari manusia. Arif hanya mengangguk dan menyerahkan barang-barangnya. Wanita itu memproses pembayarannya tanpa berkata apa-apa. Arif merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tak bisa mengungkapkan rasa takutnya. Seiring dengan detik-detik yang berlalu, perasaan aneh itu semakin menguat. Pria tua berjubah hitam yang tadi berdiri di ujung rak kini menghilang. Entah kemana, tetapi Arif bisa merasakan kehadirannya, seolah-olah pria itu masih ada di sana, mengawasinya dari kejauhan. Setelah membayar, Arif dengan cepat berbalik dan menuju pintu keluar. Namun, tepat saat ia hampir mencapai pintu, suara langkah kaki terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih berat. Arif menoleh ke belakang, namun pria tua itu sudah tidak ada. Hanya ada kegelapan yang memenuhi ruangan minimarket. Arif berlari keluar dari minimarket, merasa ada yang mengikutinya. Begitu sampai di luar, ia menoleh ke belakang sekali lagi, namun tak ada apa-apa. Minimarket itu tampak biasa saja, seperti toko biasa yang tak memiliki rahasia. Namun, dalam hati Arif, ia merasa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Semenjak malam itu, Arif merasa tak tenang. Setiap kali melewati Sumber Rejeki, ia selalu merasakan pandangan tajam yang mengikuti setiap gerakannya.
Sebuah perasaan tak terucapkan, seolah-olah minimarket itu selalu menginginkannya kembali. Malam berikutnya, Arif kembali ke sana, meskipun perasaan takutnya semakin mendalam. Ia ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di minimarket itu. Tapi yang ia tidak tahu adalah, malam itu adalah malam pertama dari serangkaian kejadian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ternyata, ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang menyelimuti minimarket sumber rejeki. Sesuatu yang tak ingin ia ungkapkan. Sesuatu yang berdiam di dalam kegelapan yang menunggu untuk keluar. Keputusan Arif untuk kembali ke sumber rejeki malam itu ternyata menjadi langkah pertama dalam sebuah perjalanan yang tak pernah ia bayangkan. Ketakutan yang semula ia coba sembunyikan kini berbalut dengan rasa penasaran yang semakin dalam. Ketika ia melangkah mendekati minimarket itu, udara malam terasa semakin dingin, meskipun angin tidak bertiup. Sensasi itu membuat tengkuknya merinding. Minimarket itu tampak seperti malam sebelumnya. Sepi, gelap, dengan lampu neon yang berkedip-kedip lemah. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Pintu kaca yang biasanya tertutup rapat kini sedikit terbuka, memberi kesempatan bagi Arif untuk melangkah masuk tanpa perlu menyentuh gagang pintu. Entah mengapa, ia merasa seperti dipanggil masuk ke dalamnya. Begitu memasuki toko, suasana yang sepi itu terasa semakin mencekam. Semua barang di rak-rak tampak seperti menunggu sesuatu, seperti berada dalam keadaan menunggu atau diam, seolah menahan nafas. Arif menelan ludah, merasa setiap langkahnya semakin berat. Saat matanya beralih ke rak, ia melihat benda-benda yang sebelumnya tidak ia lihat. Boneka-boneka kecil yang tampak tua, dengan mata yang tampak menyala dalam kegelapan, serta jam-jam antik yang berdetak dengan suara yang lebih keras dari biasanya, seakan menandakan waktu yang terus berjalan tanpa henti. Tapi Arif tidak peduli. Ia mencari pria tua yang tadi ia lihat, ingin mengetahui siapa dia dan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Ia terus berjalan menelusuri lorong-lorong sempit toko itu. Langkah kakinya semakin terdengar lantang di tengah sunyi yang pekat. Tak lama, Arif melihat sosok pria tua berjubah hitam itu lagi, berdiri di pojok ruangan, seperti sebelumnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Pria itu sedikit bergerak, dan sesuatu di belakangnya bergerak pula. Di saat itu, Arif merasakan sebuah perasaan aneh. Sesuatu yang menggerakkan tubuhnya untuk terus mendekat meskipun rasa takut semakin menguasai hatinya. Tiba-tiba, suara tawa keras terdengar di udara, membuat Arif terkejut dan hampir terjatuh. Tawa itu datang entah dari mana, mengiringi langkah kaki Arif yang semakin berat menuju pria tua itu. "Apa yang kau cari di sini, anak muda?" Suara pria itu terdengar serak dan pelan, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan menembus langsung ke dalam jantung Arif. Arif mencoba untuk berbicara, tetapi kata-katanya serasa tercekat di tenggorokan. Pria tua itu tetap berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Matanya tetap tersembunyi di balik bayangan jubah hitamnya. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Arif. Suaranya hampir hilang dalam keheningan. Pria tua itu mengangkat tangannya perlahan, dan sesaat kemudian, udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Seperti ada sesuatu yang besar dan gelap yang datang mendekat. Tiba-tiba, rak-rak di sekitar Arif mulai bergetar. Botol-botol di rak jatuh satu persatu, pecah di lantai. Namun suara pecahan itu terasa sangat pelan, hampir tidak terdengar. Arif mundur beberapa langkah, menoleh ke belakang dan mendapati sesuatu yang membuat jantungnya hampir melompat keluar dari tubuhnya. Di dinding belakang minimarket, muncul bayangan besar yang perlahan-lahan mulai membesar. Bayangan itu berbentuk kabur. Namun Arif bisa melihat jelas sepasang mata yang menyala merah mengintainya dari dalam gelap. Bayangan itu semakin mendekat, seakan hendak menerkamnya. "Apa itu?" Arif berteriak ketakutan. Suaranya hampir pecah. Pria tua itu hanya mengangkat bahu dan berkata dengan suara yang semakin serak, "Itu adalah penjaga tempat ini. Dia akan menuntut sesuatu dari setiap jiwa yang datang ke sini, terutama mereka yang tidak tahu batasan." Arif tidak bisa bergerak. Kepalanya berputar dan kakinya terasa lemas. Bayangan itu kini semakin nyata, dengan tubuh yang besar dan tubuh yang tampaknya terdiri dari bayangan-bayangan yang bergerak tanpa arah. Bayangan itu semakin mengerikan, dan di dalam kesunyian minimarket,
Suara berat napasnya terdengar seperti petir yang mengguncang. Ketakutan mulai merasuki Arif. Namun dalam sekejap, pria tua itu mengangkat tangan, dan bayangan itu berhenti di tempatnya. Bertanya terlalu banyak tidak akan membantumu. Suara pria tua itu terdengar semakin mendalam dan menyeramkan. Tempat ini sudah ada sejak dahulu. Dan kami hanya menunggu. Arif terdiam, mulutnya terkunci rapat. Ada sesuatu yang sangat jahat dalam suara itu, dan sesuatu yang sangat tua, yang tampaknya berasal dari zaman yang jauh lebih gelap. Ketika pria tua itu mulai melangkah maju, Arif merasa tubuhnya semakin sulit digerakkan. Sumber rejeki tidak sekadar toko, lanjut pria tua itu dengan suara berat yang penuh misteri. Ia adalah penjaga dunia lain. Dunia yang jauh lebih gelap, lebih kelam dari yang bisa kau bayangkan. Kata-kata pria itu terngiang di kepala Arif. Apa yang dimaksud dengan penjaga dunia lain? Dan mengapa ia begitu yakin bahwa ini adalah tempat yang tidak bisa dimengerti oleh orang biasa? Arif mencoba mundur. Namun semakin ia bergerak mundur, semakin dalam perasaan gelap itu menekan dadanya. Tiba-tiba, wanita kasir yang sebelumnya tampak biasa, kini muncul di depan Arif. Namun, wajahnya tampak berubah. Matanya yang kosong kini menjadi hitam pekat, seolah menghisap semua cahaya di sekitarnya. Sudah waktunya. Suara wanita itu terdengar seperti bisikan yang datang dari kedalaman. Arif merasa tubuhnya seperti tertarik oleh sesuatu yang sangat kuat. Kakinya terasa tak bisa bergerak, dan sepertinya ia terperangkap dalam pusaran yang tak bisa ia lari dari situ. Sebelum ia bisa berbuat apa-apa, pria tua itu mendekatinya dan menepuk bahunya pelan. Kau sudah memasuki dunia ini, dan dunia ini tidak membiarkan siapapun pergi begitu saja. Di dalam kegelapan, Arif bisa merasakan sesuatu yang lebih menakutkan sedang datang. Sesuatu yang siap menuntut harga dari keberaniannya yang bodoh untuk datang ke sumber rejeki malam ini. Arif merasa seperti terperangkap dalam jaring yang tak terlihat. Tubuhnya seolah menjadi milik tempat ini, terhubung dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya. Setiap napasnya semakin berat, dan meskipun ia mencoba melawan, kakinya tidak bisa bergerak. Pria tua yang berdiri di depannya itu semakin mendekat. Matanya yang tersembunyi di balik bayangan jubah hitam itu seperti menghisap seluruh energi di sekitarnya. Tempat ini, sumber rejeki, adalah pintu. Suara pria itu terdengar lebih dalam, semakin menggerogoti ketenangan Arif. Pintu yang menghubungkan dua dunia. Dunia yang kita kenal dan dunia yang tersembunyi. Dunia yang lebih gelap, lebih menakutkan. Arif mencoba berbicara, tetapi bibirnya terasa kering, lidahnya terbungkam. Mata wanita kasir yang kini sudah sepenuhnya hitam itu terus mengawasi, dan Arif merasa seperti ada ribuan pasang mata yang diam-diam mengintainya dari segala sudut. Suasana di minimarket itu berubah. Seolah-olah ruangan itu mulai mengecil, menyusut, seiring dengan meningkatnya ketegangan di dalam dirinya. Apa maksudmu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Arif akhirnya bisa mengeluarkan kata-kata. Suaranya terdengar cemas dan hampir putus asa. Pria tua itu mengangkat tangannya dan jari-jarinya yang keriput mulai bergerak perlahan, seperti menggambar sesuatu di udara. Sejenak, Arif merasa ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Seperti bayangan yang berputar-putar di luar pandangan matanya, sesuatu yang sangat besar dan sangat kuat. Tanpa peringatan, pria tua itu menggerakkan tangannya dengan cepat, dan tiba-tiba seluruh minimarket itu tampak berputar. Langit-langitnya bergerak, dindingnya bergetar, dan lantai yang tadinya kokoh kini terasa bergoyang, seolah minimarket itu sendiri hidup. Arif terjatuh, kepalanya terasa pusing dan terhantam dengan keras ke lantai. Namun, sebelum ia sempat bangkit, suara tawa itu terdengar lagi, kali ini jauh lebih keras, menggema di seluruh ruangannya. Wanita kasir yang tadi berdiri di belakang meja kini mendekat. Wajahnya semakin terdistorsi. Kau sudah melewati batas, bisiknya dengan suara yang tidak lagi terdengar manusiawi. Kami menunggu, dan kami selalu menunggu. Arif merasa jantungnya hampir berhenti. Di saat itu, ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari sekadar pria tua berjubah hitam atau wanita kasir yang aneh. Sesuatu yang berasal dari kedalaman yang tak terjangkau oleh pemikiran manusia.
Sesuatu yang terus menatapnya dengan mata yang tak pernah terlihat. Saat itu, sebuah suara memanggilnya dari kejauhan, suara yang sangat familiar, namun terasa sangat jauh. "Arif, bangun!" Suara itu semakin jelas, semakin keras. Arif mendengarnya dengan kabur, tetapi ada kehangatan dalam suara itu, seolah seseorang mencoba menariknya keluar dari kegelapan. Dengan sisa tenaga yang tersisa, Arif mencoba untuk mengangkat kepalanya, merasakan tubuhnya yang lemah. Pemandangan di sekitarnya mulai kabur, seperti ia sedang berada di antara dua dunia. Dunia gelap yang mengerikan dan dunia nyata yang semakin jauh. Ketika ia membuka matanya, pria tua itu tiba-tiba menghilang. Minimarket itu kembali normal. Namun, Arif tahu bahwa semuanya sudah berbeda. Di dinding minimarket, ia melihat bayangan besar yang mulai memudar, seakan menghilang ke dalam udara, namun jejaknya tetap terasa. Bayangan itu bukan hanya sekadar gambar di dinding, itu adalah manifestasi dari sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, yang telah lama berada di tempat itu. Wanita kasir yang tadi tampak menakutkan kini kembali ke posisinya di belakang meja, matanya yang kosong kembali menjadi manusiawi. Tapi Arif tahu bahwa itu hanyalah ilusi. Di dalam dirinya, ia merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan. Suara tawa itu menghilang, tetapi ketakutan yang mendalam tetap membekas di dalam hatinya. "Tinggalkan tempat ini," suara pria tua itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan dan lebih jauh. "Tapi ingatlah, Arif, tempat ini akan selalu menunggu. Jika kau kembali, kami akan menyambutmu." Arif menoleh, melihat pintu minimarket yang terbuka lebar. Begitu ia melangkah keluar, udara malam yang dingin menyambutnya, membawa rasa lega yang mendalam. Namun, perasaan itu hanya sesaat. Ketika ia menoleh ke belakang, minimarket itu tampak seperti tak berubah sama sekali, namun sesuatu dalam dirinya merasa bahwa itu bukan tempat yang seharusnya ia kunjungi lagi. Namun, saat Arif berbalik dan mulai berjalan menjauh, ia merasakan sepasang mata yang terus mengikutinya dari kejauhan, seolah tidak pernah melepaskannya. Suara tawa yang mengerikan itu sekali lagi menggema di pikirannya, menandakan bahwa meskipun ia telah pergi, sumber rejeki tidak akan pernah benar-benar meninggalkannya. Arif mencoba untuk menenangkan dirinya. Ia berjanji untuk tidak kembali lagi. Tapi ia tahu, dalam hatinya, bahwa jika ada satu tempat yang bisa menghubungkan dunia nyata dengan dunia yang lebih gelap, itu adalah sumber rejeki. Dan jika ia sekali lagi terpanggil untuk masuk, mungkin kali itu tidak akan ada lagi jalan keluar. Namun, malam itu, Arif hanya bisa berjalan, terperangkap antara dunia yang ia kenal dan dunia yang tidak pernah ia pahami. Beberapa minggu berlalu sejak malam mencekam di sumber rejeki. Arif mencoba melupakan semuanya, menyembunyikan rasa takut yang menggelayuti hatinya. Tetapi setiap kali ia berjalan melewati minimarket itu, ia merasakan pandangan tajam yang mengikuti setiap langkahnya. Ketika malam tiba, mimpinya penuh dengan bayangan pria tua berjubah hitam dan suara tawa yang tak pernah ia bisa lupakan. Hari itu, Arif mendapat telepon dari seorang teman lama, Riko, yang memutuskan untuk mengunjungi kota tempat Arif tinggal. Tanpa banyak berpikir, Arif setuju untuk bertemu dengannya. Namun, saat Riko tiba dan mereka berjalan bersama di sekitar kota, langkah kaki mereka tiba-tiba berhenti di depan sumber rejeki. "Kenapa kita berhenti?" tanya Riko, heran. Arif melihat minimarket itu dengan perasaan cemas yang bergejolak di dalam dirinya. Namun, sesuatu dalam dirinya membuatnya merasa harus memberitahukan Riko tentang tempat itu. Mungkin, hanya dengan berbicara, ia bisa sedikit melepaskan ketakutannya. "Ini tempat yang aneh," kata Arif pelan, mencoba menenangkan dirinya. "Aku pernah masuk ke sini malam hari. Ada sesuatu yang tidak beres dengan toko ini." Riko menatap minimarket itu dengan rasa ingin tahu. "Aneh? Maksudmu seperti cerita mistis yang sering dibicarakan orang?" Arif mengangguk. Meskipun ia tahu bahwa apa yang ia alami jauh lebih dari sekadar cerita horor biasa. "Aku rasa kita harus menjauh. Tempat ini bukan seperti toko biasa." Tapi Riko tampaknya tidak terpengaruh oleh peringatan Arif. "Ah, kamu cuma kebanyakan khawatir.
jawab Riko sambil tersenyum. Aku justru penasaran. Ayo masuk. Siapa tahu kita bisa cari tahu sendiri. Arif merasakan perasaan aneh yang kembali menguasainya. Ia ingin mencegah Riko masuk, tetapi entah mengapa, ada semacam dorongan yang mengarahkannya untuk mengikuti temannya ke dalam minimarket itu. Setelah ragu sejenak, Arif akhirnya mengikutinya, meskipun rasa takutnya semakin mengguncang. Ketika pintu minimarket itu terbuka, suasana yang sama seperti malam pertama Arif masuk menyambut mereka. Ruangan yang dingin dan sunyi, rak-rak yang tampaknya sudah lama tidak disentuh, dan aroma aneh yang menggantung di udara. Namun, kali ini, tidak ada pria tua berjubah hitam yang terlihat. Hanya kesunyian yang menyesakkan. Ini bukan apa yang aku bayangkan, kata Riko, terlihat sedikit terkejut. Kenapa toko ini terasa begitu kosong? Arif tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap sekeliling dengan hati yang berdebar, berharap bisa segera keluar dari tempat itu. Riko mulai berjalan lebih jauh ke dalam toko, mengeksplorasi rak-rak yang tampak penuh dengan barang-barang tua. Ia berhenti di sebuah rak yang dipenuhi dengan boneka-boneka kecil yang tampak terbuat dari kayu. Lucu juga, ya, ujar Riko, mengambil salah satu boneka dan memeriksanya lebih dekat. Tapi kenapa semuanya tampak begitu usang? Tanpa bisa menahan diri, Arif menggigil. Riko, kita harus pergi. Aku benar-benar merasa ada sesuatu yang salah di sini. Namun, sebelum Riko bisa menanggapi, sebuah suara yang familiar terdengar lagi, namun kali ini lebih keras dan lebih jelas. Suara itu berasal dari belakang mereka. Langkah kaki yang berat dan lambat mulai terdengar, seperti ada sesuatu yang bergerak di kegelapan. Riko mendongak dan menoleh, matanya terbuka lebar. Wajahnya terlihat sangat terkejut. Arif, lihat itu, bisiknya, suaranya teredam ketakutan. Di ujung lorong toko, sosok pria tua berjubah hitam itu muncul kembali. Kali ini, ia berdiri tegak di sana, matanya yang tersembunyi tetap mengawasi mereka. Wajahnya tidak terlihat, hanya bayangan gelap yang mengintimidasi. Pria itu, siapa dia? Tanya Riko, suaranya tercekat. Dia tak terlihat seperti manusia. Arif berusaha mengendalikan dirinya. Ia tahu bahwa pria tua itu bukanlah manusia biasa. Dia adalah penjaga tempat ini, jawabnya, suaranya bergetar. Dan ini bukan tempat yang bisa kita tinggali begitu saja. Ini bukan hanya toko biasa. Tiba-tiba, wanita kasir muncul dari balik meja, wajahnya kembali kosong, dan matanya menjadi hitam pekat lagi. Sudah waktunya kalian tahu, katanya dengan suara serak, begitu pelan namun penuh dengan ancaman yang tak terungkapkan. Sumber rejeki ini lebih dari sekadar toko. Ia adalah pintu. Pintu yang menghubungkan dunia kita dengan dunia lain. Dunia yang lebih gelap, lebih jahat. Riko tampaknya mulai merasakan ketegangan yang sama dengan Arif. Apa maksudmu? Tanya Riko, suaranya bergetar. Arif menggenggam lengan temannya, menariknya menjauh dari wanita kasir. Kita harus keluar, sekarang juga, teriak Arif, matanya terbeliak ketakutan. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara tawa itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih dekat daripada sebelumnya. Pintu minimarket yang terbuka lebar kini tertutup dengan keras, seolah-olah ada tangan besar yang menahannya. Ruangan itu mulai berputar lagi, dan bayangan besar yang sangat gelap muncul di tengah-tengah toko. Bayangan itu bergerak maju, dan Arif bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa menyelimuti tubuhnya. Ini tidak nyata. Riko berbisik, takut. Apa yang sedang terjadi? Arif tidak bisa menjawab. Matanya tertuju pada pria tua berjubah hitam yang kini semakin mendekat, dan saat ia menatap wajah pria itu, sepertinya ia bisa melihat sesuatu yang sangat jahat dan sangat tua di balik bayangan itu. Sesuatu yang tidak ingin ia ketahui. Sesuatu yang berdiam di kedalaman dunia yang tak terjangkau oleh akal manusia. Saat kau masuk ke dalam sumber rejeki, kata pria tua itu dengan suara rendah, kalian tidak akan pernah bisa kembali. Kami akan selalu menunggu, di sini, di antara dunia kalian dan dunia kami. Arif merasakan tubuhnya mulai lemas.
Seolah ada kekuatan yang menariknya masuk lebih dalam ke dalam minimarket yang gelap itu. Dengan satu langkah terakhir, ia berusaha menarik Riko keluar, tetapi sepertinya sudah terlambat. Bayangan itu sudah terlalu dekat, dan suara tawa itu semakin menggelegar, menguasai seluruh toko. "Kami akan menyambut kalian," bisik suara itu, dan Arif tahu, sudah terlambat untuk melarikan diri. Kini, sumber rejeki telah menunggu kedatangan mereka.